Harus diakui kalau peta persaingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jauh lebih berat. Dan peluang Indonesia secara realistis memang cukup berat. Akan tetapi, bila dalam waktu kurang lebih 3 bulan ke depan, PSSI dan Coach Shin mampu menambah kekuatan timnas terutama dengan datangnya pemain grade A, bisa jadi peluang untuk setidaknya mengamankan posisi 3 dan 4 andai Indonesia tergabung di grup sulit bukan hal yang mustahil. Yap, kasarannya peluang Indonesia dirasa jauh lebih realistis di round 4 ketika melawan tim yang di atas kertas seimbang daripada melawan tim-tim macam Jepang, Korea Selatan, ataupun Iran yang emang masih 2 level di atas Indonesia. Nah, melihat realita yang ada, maka ya tadi, menambah kedalaman skuad dengan para pemain grade A adalah salah satu langkah terbaik. Dan sepertinya, 2 pemain grade A yakni Missilgers dan Ole Rumeni mulai tipis-tipis memantau situasi Indonesia. Jelas itu adalah hal yang positif mengingat menurut media Korea Selatan, MK Sport, kalau inilah saatnya bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia. PSSI bersama Coach Shin harus berpacu dengan waktu mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yap, dalam postingan terbaru di akun sosial media Pak Erick Thohir, tampak ia bersama Coach Shin sedang mengadakan meeting tentang kira-kira apa saja yang masih kurang. Dan yang pasti, banyak opini tersebar kalau masalah timnas Indonesia sekarang adalah kedalaman skuad yang dirasa masih belum merata. Selain tentunya sudah pasti masalah ketiadaan goal getter di kotak penalti. Yap, sebagai wujud upaya serius, kabarnya PSSI akan sebisa mungkin mengupayakan untuk segera membujuk para pemain grade A seperti Missilgers, Kevin Dix, Jero Redwall, dan Ole Rumeni, serta secepat mungkin menyelesaikan masalah Martin Paes di CAS. Kemudian PSSI juga tak lupa akan menarik beberapa pemain diaspora U20 ke tim senior. Dan selain Jens Ravens yang emang udah WNI, nama-nama seperti Welber Jardim, Maures Mohinoke, dan Tim Gepens disinyalir adalah yang jadi prioritas. Lebih lanjut, dari sekian nama grade A, diketahui ada 2 nama yang kayaknya nih mulai memberikan kode tipis-tipis, di mana mereka adalah Missilgers dan Ole Rumeni. Yap, hal tersebut tampak ketika mereka berdua kompak memberikan reaksi komentar atas debut Kelvin Verdong di akun sosial medianya. Bisa dibilang keberhasilan timnas melaju ke round 3 dan membuka asa untuk lolos Piala Dunia sedikit demi sedikit mampu meyakinkan para pemain grade A tadi untuk mantap membela timnas Indonesia. Gak usah berpikir mereka sombong, numpang nama, atau gimana-gimana. Sebab fair aja, level timnas Indonesia masih di bawah timnas Belanda untuk saat ini. Dan wajar jika mereka menjadikan Indonesia sebagai pilihan kedua. Yang terpenting, ketika mereka nantinya join kan bisa perform dan mengangkat level timnas. Jadi masalah cinta-cintaan, kita pakai pepatah Jawa yang mengatakan Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Atau mirip penggalan lagu milik Ahmad Dhani yang berjudul Risalah Hati. Sementara itu, Kelvin Verdong buka suara terkait peluang Indonesia di round 3 nanti. Menurutnya, akan jadi sesuatu yang menarik jika misalnya Indonesia akan bertanding melawan tim macam Jepang ataupun Korea Selatan. Namun, ia juga tak munafik kalau dengan skuad yang ada sekarang, akan sangat berat mengalahkan tim-tim kuat tadi dan membuka asa ke Piala Dunia. Namun, ia percaya PSSI bersama Coach Shin akan melakukan yang terbaik demi menyiapkan tim secara maksimal. Dan ia juga percaya kalau kualitas timnas sekarang masih bisa ditingkatkan. The countries say a lot, but I think Japan, Korea, they are good teams. So it's nice to play against them. But if you want to go further to the World Cup, you have to be a little bit lucky against who you play.
Di sisi lain, media Korea Selatan, MK Sport, menyoroti kiprah timnas Indonesia selama ditangani oleh Sinteyong. Yap, menurut media tersebut, apa yang dilakukan oleh Sinteyong benar-benar fantastis dan mengangkat prestasi timnas Indonesia. Mulai dari lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, dan kini mampu membawa Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Selain tentunya menaikkan ranking FIFA Indonesia secara pesat. Maka dari itu, melihat segala hal yang ada, sudah saatnya bagi Indonesia untuk lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Memang sebelumnya di tahun 1938, Indonesia juga pernah ikut dan bahkan jadi negara Asia pertama yang ikut Piala Dunia. Namun ketika itu, tim yang bertanding masih atas nama Hindia Belanda. Jadi, jika di 2026 ini, mimpi itu terwujud, maka itu akan jadi sesuatu yang luar biasa spektakuler. Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke babak kualifikasi final dan siap menatap Piala Dunia. Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis. Namun saat itu, berada di Hindia Belanda. Mereka bahkan berpartisipasi sebagai peserta otomatis. Jika mereka berhasil lolos ke babak kualifikasi terakhir dan melaju ke Piala Dunia, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini akan menjadi kali pertama mereka melaju. Lolosnya Indonesia ke babak penyisihan final merupakan hasil keajaiban pelatih Sinteyong setelah sebelumnya berhasil membawa Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Tulis media tersebut. Yap, kini menarik ditunggu gebrakan seperti apa yang dilakukan oleh PSSI bersama Coach Shin. Yang pasti, suka tak suka, skuad timnas Indonesia harus benar-benar di-upgrade. Karena bagaimanapun, sekali lagi, level lawan yang dihadapi pun 2 kali lipat jauh lebih sulit. Jadi jika ada nih, tanda kutip legend, pengamat, atau mantan pelatih timnas yang mengatakan kalau perjuangan timnas Indonesia di round 3 akan berat, selama masih dilatih oleh Coach Shin, maka kami akan menyebut, jika yang melatih Anda, maka bukan berat lagi, tapi bermimpi pun kami tak berani. Lalu jika masih ada yang meragukan kualitas pemain diaspora sekarang, coba deh lihat ke belakang. Gak usah jauh-jauh, kualifikasi Piala Dunia edisi sebelumnya gimana? Hancur lebur, juru kunci, gak pernah menang, dan jadi lumbung gol. Dan ketika itu, pemain yang tampil banyak loh yang benar-benar murni naturalisasi yang bukan garis keturunan. Tapi kok ketika itu diam, gak protes? Lah ini, pemain udah jelas ada garis keturunannya, masih juga dikatain orang asing hanya karena dia lahir dan besar di luar negeri. Kan sejatinya kita nggak bisa milih mau lahir dari mana dan dari keluarga seperti apa. Tapi ya udahlah, semoga sehat selalu agar bisa terus melihat timnas Indonesia di bawah komando Sinteyong mencetak beberapa sejarah lagi, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.